Pelaku dugaan pengeroyokan terhadap NP 25 tahun di Kampung Ketungan Wirobrajan Kota Yogyakarta akhirnya tertangkap. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan total pelaku yang diamankan ada 4 orang. Keempat pelaku akhirnya diamankan pada Senin 1 Desember kemarin. Selesai tim kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Selengkapnya terkait kronologi penangkapan terhadap keempat pelaku pengeroyokan ini akan disampaikan jurnalis Tribun Jogja Miftahul Huda. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima. Baru saja kami dapat informasi dari pihak kepolisian bahwasanya para pelaku terduga pembunuh dari pria berinisial NP di Kampung Ketanggungan Wirobrajan Kota Yogyakarta telah ditangkap pada Senin satu maksud kami Selasa 2 Desember 2024 di Yogyakarta. Dan empat terduga pelaku ini saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian untuk memberi untuk mencari tahu ya peran masing-masing dari keempat pelaku ini. Dan pernyataan itu sudah disampaikan oleh Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Gunapandia pada eh, hari ini ya, rekan Rima. Ya, pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui peran dari keempat pelaku ini. Kemudian rekan Miftahul, apakah ada hubungan antara korban NP dengan para pelaku? Ya, untuk sementara dari keterangan pihak kepolisian masih belum disampaikan secara pasti, namun beberapa warga mengatakan bahwa ada pelaku ini salah satunya kenal dengan korban dan terkait dengan motif dan juga modus yang dilakukan oleh para terduga pelaku ini sampai saat ini masih terus digali oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta. Demikian rekan Bima. Ya, tertangkapnya keempat pelaku ini setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP begitu. Dari TKP tersebut, hasil temuan penting dari pihak kepolisian. Ya, baik dari tim Inafis Polresta Yogyakarta dan juga tim penyidik dari Satreskrim Polresta juga sudah memeriksa TKP begitu, termasuk diantaranya memastikan darah jajaran darah di lokasi dan di sekitaran lokasi, termasuk memeriksa CCTV dan meminta keterangan para saksi. Namun untuk lebih jelasnya lagi terkait bagaimana pelaku ini melakukan pengeroyokan kepada korban sampai saat ini belum diketahui, dan alat bukti yang entah itu senjata tajam atau mungkin benda-benda lainnya yang diduga digunakan oleh terduga pelaku ini masih belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Rekan. Ya, Miftahul, seperti apa sosok dari korban yang merupakan berinisial NP 25 tahun ini? Adakah informasi terkait sosok korban tersebut? Baik, korban NP, ya ini pria berusia 25 tahun merupakan warga pendatang di Kampung Ketanggungan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Dan dari keterangan Ketua RT setempat bahwa yang bersangkutan memang tidak melapor kepada Ketua RT, dan warga pun juga sedikit yang mengetahui tentang siapa sosok NP tersebut. Namun keterangan dari Ketua RT memang ada salah satu warga yang dekat dengan korban. Eh, Dia merupakan eh, orang yang mengurus salah satu lapangan bola di sini, dan NP salah satunya yang menumpang di rumah dari eh, pria yang berasal di Kampung Ketanggungan tersebut. Demikian, rekan Rima. Ya, bisa Anda jelaskan kembali terkait kronologi penemuan 4 NP di teras rumah wilayah Wirobrajan ini? Ya, penemuan mayat ini diawali dari beberapa anak-anak yang mereka hendak bermain sepak bola, karena memang kebetulan lokasi kejadian penemuan mayat itu berada persis di samping timur dari lapangan Mancasan Kampung Ketanggungan Wirobrajan.
Dan saat itu Senin pagi para siswa dan maksud kami para anak-anak ini hendak meminjam bola di pemilik rumah. Ditemukannya NP saat itu sudah keadaan meninggal dunia. Dan anak-anak tersebut terkejut malah melihat ada bercak darah berceceran di sekitar lokasi di jalan menuju rumah dari sosok pria tersebut, dan menyaksikan NP sudah tergeletak tidak bernyawa. Lalu anak-anak tersebut melapor ke warga setempat, dan proses evakuasi dan juga olah TKP dari pihak kepolisian dilakukan. Demikian, rekan Rino. Baik, ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Kemudian ada luka di bagian mana saja ditemukan rekan Miftahul? Baik, hasil olah TKP menyatakan bahwa korban NP mengalami sejumlah luka, diantaranya di kedua mata, yakni di mata kiri dan mata kanan. Itu ada bekas pukulan atau luka lebam, dan di bagian kepala itu terutama di belakang itu ada luka sobek, dan yang paling parah disebutkan bahwa kaki kanan korban ini mengalami luka yang cukup parah sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Demikian rekan Rima. Ya, dari informasi yang Anda himpun tadi bahwa korban adalah warga pendatang begitu, dan sejauh ini apakah pihak keluarga dari korban sudah dihubungi pihak kepolisian terkait peristiwa ini? Ya, informasi sementara ini masih belum ada terkait hubungan korban atau pihak keluarga korban yang sudah dihubungi oleh pihak kepolisian. Namun dari keterangan warga, memang korban ini hidup seorang diri di kota Yogyakarta dan sering berpindah-pindah tempat begitu. Dan terakhir korban menginap di salah satu rumah dari warga Ketanggungan kota Yogyakarta. Karima. Baik, terima kasih atas laporannya Miftahul Huda, jurnalis Tribun Jogja. Selamat kembali bertugas. Video carane ngene. Iki foto jenenge. Dilapisi ben karo Januar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.